Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fauzia Yusuf dengan NPM 1006063220001 akan menjelaskan dan mempresentasikan tentang nanoenkapsulasi ekstrak sambiloto andrografis paniculata sebagai antidiabetik. Untuk latar belakangnya, yaitu diabetes mellitus atau DM merupakan gangguan metabolik dengan hiperglikemia akibat gangguan kerja atau sekresi insulin, di mana pada 95 kasus merupakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Fauzia Yusuf dengan NPM 1006063220001 akan mempresentasikan tentang nanoenkapsulasi ekstrak sambiloto andrografis paniculata sebagai antidiabetik. Untuk latar belakangnya, diabetes mellitus atau DM merupakan gangguan metabolik dengan hiperglikemia akibat gangguan kerja atau sekresi insulin, dengan kurang lebih 95% kasus merupakan DM tipe 2 karena resistensi terhadap insulin. Gejala utama pada DM meliputi poliuria, polidipsia, polifagia, serta peningkatan glukosa darah. Sedangkan untuk gejala lain berupa kelelahan, penurunan berat badan, dan penyembuhan luka yang sangat lambat. Hiperglikemia kronis dapat memicu stres oksidatif yang menyebabkan kerusakan sel beta pankreas dan dapat memperburuk kondisi diabetes. Pada tumbuhan sambiloto mengandung androgafolid, neoandrogafolid, dan flavonoid yang bersifat antidiabetik, antioksidan, dan antiinflamasi sehingga dapat membantu untuk mencegah gejala utama dan penyerta pada DM. Kemudian pada sediaan nanoenkapsulasi ekstrak sambiloto dapat meningkatkan stabilitas, bioavailabilitas, dan pelepasan bertahap senyawa aktif untuk kontrol glukosa darah yang lebih optimal. Kemudian ada klasifikasi tumbuhan sambiloto dengan kingdom Plantae, divisi Magnolia vita, Angiospermae. Kemudian ada kelasnya Magnolia psida, Dicotyledonae. Kemudian ada ordonya Lamiales, familinya Acanthaceae, genusnya Andrographis, spesiesnya Andrographis paniculata Bloom F. Nash. Untuk kandungan sambiloto yaitu ada andrografolid, determinoid lakton utama dengan aktivitas antidiabetik, antioksidan, dan antiinflamasi. Kemudian ada neoandrogafolid yang berperan dalam penurunan kadar glukosa darah dan mendukung efek hipoglikemik. Kemudian ada 14-deoksi-11, 12-didehidroandrogafolid yang mendukung regulasi metabolisme glukosa dan pelindungan sel pankreas. Kemudian ada flavonoid yang terdiri dari luteolin, apigenin yang berfungsi sebagai antioksidan untuk menekan stres oksidasi. Kemudian ada polifenol yang dapat melindungi sel dan jaringan dari kerusakan akibat radikal bebas. Untuk preformulasi zat aktifnya yaitu ekstrak andrographis paniculata, senyawa aktifnya yaitu androgafolid, fungsinya sebagai antidiabetik atau inhibitor alfa-glukoksidasi dan antioksidan. Kemudian mekanismenya yaitu dengan menurunkan absorpsi glukosa dan stres oksidatif. Konsentrasi yang digunakan yaitu 1% bobot per volume dengan aktivitas yaitu inhibisi alfa-glukoksidase sebanyak kurang lebih 33,17%. Keamanannya yaitu tidak toksik dan aman untuk penggunaan oral. Kemudian ada preformulasi untuk zat tambahannya. Yang pertama itu ada kitosan dengan persentase yang digunakan yaitu 20% bobot per volume yang sebagai polimer biokompatibel dan biodegradable yang bermuatan positif sehingga dapat meningkatkan adesi mukosa. Selain itu, efisien terhadap enkapsulasi tinggi, kurang lebih 60%. Kemudian dapat membentuk nanopartikel stabil. Kemudian ada STPP, konsentrasi yang digunakan yaitu 1% bobot per volume. Sebagai agen cross-linking ionik yang dapat mengontrol ukuran partikel nano dan dapat mendukung pelepasan bertahap. Kemudian ada asam asetat glasial dengan konsentrasi yang digunakan yaitu 1% volume per volume.
yang berfungsi sebagai pelarut ketosan dan dapat memprotonasi gugus aminoketosan dan stabil dan aman pada konsentrasi rendah. Kemudian ada Aquades, dapat ditambahkan sampai 100 ml yang berfungsi sebagai pelarut utama bebas ion, media dispersi inert, dan dapat menjaga stabilitas sistem nano. Kemudian ada formulasi dari nanoenkapsulasi. Untuk ekstrak andrografis paniculata digunakan 1% bobot per volume yang berfungsi sebagai zat aktif antidiabetik. Kemudian ada kitosan dengan konsentrasi 2% bobot per volume yang berfungsi sebagai polimer nanopartikel. Kemudian ada STPP dengan konsentrasi 1% bobot per volume yang berfungsi sebagai agen cross-linking. Kemudian ada asam asetat glaksial dengan konsentrasi 1% bobot per volume yang berfungsi sebagai pelarut ketosan. Kemudian ada Aquades dengan konsentrasi ditambahkan sampai 100 ml yang berfungsi sebagai pelarut utama. Kemudian berikut merupakan daftar pustaka yang digunakan. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.